secara fitrah dan naturalnya manusia itu ya keajaiban itu udah jadi naturalnya manusia gitu ya. Naturalnya manusia, Mas. Memang keajaiban itu sebenarnya adalah pertolongan, Mas, pertolongan dari Tuhan, pertolongan dari Allah. Jadi setiap hari Allah itu selalu memberikan pertolongannya kepada kita, tinggal kita mau nggak menerima pertolongan tadi atau masuk dalam sistem rahmatnya. Kalau kita mau masuk dalam sistem rahmatnya, berarti kita 24 jam akan selalu mendapatkan pertolongan darinya. Oke, kita kembali lagi bersama dengan Coach Ferry, Coach Dona Methods Indonesia, teman-teman. Selamat datang kembali di Ngaji Roso, Mas Ferry. Selamat datang, terima kasih Mas Hendra. Ya, Oke. hari ini kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang teknik Sedona Methods gitu. Iya, Kan beberapa kali udah melakukan Zoom dengan teman-teman di Ngaji Roso ya Mas ya. iya, siap. Ketika kemudian teman-teman sudah diajak, ibaratnya kalau meminjam bahasanya Mas Ferry itu kan di atas Garis. garis gitu Iya, ya. Di zona itu kemungkinan besar manifest apapun yang diinginkan teman-teman bisa terjadi dengan lebih mudah iya, ketimbang kemudian berada di bawah garis gitu. iya, benar Nah, sekali. menurut Mas Ferry, ketika kemudian sudah berada di atas garis, ya sudah Iya, stay of awareness, udah masuk dalam being gitu ya. iya, Tetapi kemudian secara energi iya, dia itu masih lemah, masih minus gitu. iya. Apakah kemudian manifestasinya juga tetap akan terhambat gara-gara tabungan energi yang lemah atau rendah atau gimana menurut Mas Ferry? Iya, dari beberapa teman-teman yang ada di Ngajau Rasa kemarin yang ikut di Zoom, kebanyakan dari teman-teman itu mendapatkan efek positif. Walaupun secara energi, energi mereka masih mungkin apabila mereka itu mungkin ada yang bergerak dari, ya banyak yang share juga, ada yang bergerak dari tidak dari satu, tapi bahkan ada yang dari Minus. minus. Tapi ternyata banyak dari teman-teman yang punya hasil yang sangat positif sekali. Terutama dari segi finansial luar biasa. Kemarin banyak sekali testimoninya. Kalau saya mungkin nyebutkan satu-satu, mungkin ini ya apa namanya? Mungkin nggak bisa saya sebut satu-satu. Cuma ada satu yang kemarin itu kalau nggak salah Pak Dedi sama Pak Hudoyo itu mengalami kenaikan omset hampir bisa dikatakan 100 kali lipat. Wih, 100 kali lipat. Iya, jadi mohon maaf, 2 kali lipat bahkan sampai 3 kali lipat. Oke, Jadi oke, oke. jadi bahkan ada Pak Udoyo kalau nggak salah kemarin itu eh, mendapatkan order dari orang yang baru kenal pertama dan sudah lama tidak berjumpa. Setelah itu tahu-tahu orangnya WA order lagi. Padahal sudah tidak ada komunikasi sama sekali dan masih banyak sekali sih banyak teman-teman yang usaha dalam bidang dalam bidang ini maaf dalam bidang makanan, dalam bidang terus apa itu namanya kayak seperti distro itu semuanya hasilnya maksimal luar biasa. Bahkan ada yang dapat transferan-transferan yang Tidak diduga-duga. nggak diduga, bahkan tidak ada pengirimnya. Ini kan sangat membingungkan, tapi itu nyata, Mas. Nyata. Nyata sekali. Jadi ada beberapa teman-teman itu yang dapat transferan, itu nilainya juga nggak kecil. Itu dicek, dikira itu bukan uangnya, tapi sampai beberapa kali dicek itu tetap saldonya juga sama. Sampai bingung sendiri teman-teman, kemarin di share di grup mungkin sudah tertumpuk banyak sekali, tapi saya nggak bisa nunjukin, tapi sudah ada. Jadi ketika kemudian sudah berada di atas garis, Iya, itu justru banyak sekali keajaiban-keajaiban yang mungkin dulu mau terjadi masih ada hambatan-hambatan gitu ya iya, Mas Ferry ya. iya, Oke. Nah, itu artinya karena saya kan termasuk orang yang kemudian saya iya, mempercayai Mas Ferry bahwa iya,
meskipun ibarat menembak gitu, kamu udah jago Iya, caranya nembak, iya, terus kemudian eh, skill nembaknya udah oke, tapi ketika iya, kemudian nggak punya peluru, ya bagaimana kemudian bisa tepat sasaran gitu ya. Nah, iya, mungkin salah satu kemudian yang dilakukan oleh Mas Ferry ini membawa teman-teman pada energi, justru di kondisi itu energi itu bisa meningkat juga gitu ya Mas Ferry ya. benar sekali. Energi bisa sangat sangat baik sekali karena teman-teman ketika berada di atas garis, teman-teman itu sudah meletakkan semua keinginannya tadi, Mas. Hmm. Jadi memang saya ajarkan bagaimana teman-teman meletakkan semua keinginan tadi. Ketika keinginan tadi diletakkan, entah bagaimana caranya, alam semesta menghadirkan semua keinginan tadi. Dan alhamdulillah peserta kelas itu semuanya hampir rata-rata mendapatkan kemudahan. Iya, Oke, oke, oke. iya, alhamdulillah. Jadi ini perspektif yang mungkin baru di Sedona Method Indonesia. Iya, Keinginan pun harus dilepaskan, gitu ya Mas iya, Ferry ya. iya, Aku sempat sih ngobrol dengan beberapa teman gitu, ketika kemudian dia sudah tidak fokus lagi sama yang namanya keinginan, harapan-harapan, tapi fokus kepada eh iya itu yang disebut apapun namanya, orang sebut itu sebagai Tuhan, sebagai apapun gitu. iya, Justru malah semuanya itu kayak udah ditata, disiapkan semuanya tanpa kemudian kita harus ngotot gitu ya Mas Ferry ya. benar sekali Mas Hendra, benar sekali, benar sekali. Karena ketika teman-teman berada di atas garis, teman-teman akhirnya kembali pada momen saat ini. Di momen saat ini, teman-teman itu sebenarnya itu hadir dengan penuh rasa syukur. Karena di momen saat ini sebenarnya teman-teman akhirnya mempunyai rasa syukur, yaitu esensinya kan rasa syukur itu menginginkan apa yang sudah ada. Jadi teman-teman akhirnya semakin bersyukur dan disitulah teman-teman membuka sebuah keajaiban di mana teman-teman ketika berada di momen saat ini dan akhirnya mulai mengenal beingness tadi, teman-teman merasa segala sesuatunya seperti sudah dicukupkan semuanya. Dan ketika semakin mengenal dia, maka teman-teman merasa segala sesuatunya itu terserah dia dan itu malah semua yang dia inginkan kemarin yang selama ini belum belum hadir dalam kehidupannya, hadir dengan sendirinya, Mas. Oke, oke, Ya oke, hadir dengan oke. sendirinya. Nah, eh mungkin teman-teman di rumah pasti akan bertanya ke Mas Ferry gitu. Iya, Mas, maksudnya di atas garis itu apa sih? Terus iya, kemudian bagaimana supaya kita itu bisa berada di atas garis itu sehingga sesuai dengan fitrahnya manusia bahwa keajaiban itu ya memang ya fitrahnya manusia itu ya selalu mendapatkan keajaiban gitu. Mungkin iya, dua pertanyaan itu ya. iya, Tapi mungkin yang pertanyaan kedua itu mungkin secara praktiknya teman-teman nanti bisa join Zoom tanggal 10 Januari ya Mas? iya, 10 Januari, 10 iya, Januari gitu ya. Jadi Mas Ferry kerja sama Ngaji Roso, kolaborasi dengan Ngaji Roso untuk menjembatani teman-teman yang memang secara finansial menengah ke bawah bisa ikut Zoom, bisa dapat rekamannya dan bimbingan di grup selama 8 kali Zoom, teman-teman ya. Hampir 2 bulan. Dan itu teman-teman hanya bayar 500.000 aja. iya, Jadi worth it banget dari cerita-ceritanya teman-teman yang sudah ikut. Nah, gimana Mas Ferry dengan pertanyaan tadi? iya. Eh, untuk berada di atas garis, kita perlu menyadari, kita perlu sadar terlebih dahulu apa yang sebenarnya kita alami atau kita rasakan. Ketika kita sedang merasa sedih atau ketika kita mempunyai banyak masalah, berarti kita harus sadar dulu bahwa kita ada di bawah garis, Mas. Ketika kita ada di bawah garis tadi, kita sebisa mungkin menyadari, oh perasaan ini terasa sangat gak nyaman sekali. Ketika perasaan ini tidak nyaman, kita akui dan kita izinkan perasaan itu ada. Ketika ternyata setelah kita mengakui dan mengizinkan perasaan itu ada, kita menyadari, oh ini ternyata perasaan marah. Maka kita akan secara otomatis sadar
atau kembali kepada netralitas. Dan disitulah ketika kita berada di netralitas, kita tinggal melepaskan rasa marah tadi. Ketika kita lepaskan rasa marah tadi, maka rasa marah tadi akan berubah menjadi rasa cinta atau kasih sayang, dan disitulah kita kembali di atas garis. Ketika kita berada di atas garis, maka arahan dan petunjuk darinya itu akan selalu datang pada Ya, kita. jadi dalam perspektifnya Mas Ferry itu, teman-teman, di atas garis itu artinya kita berada di zona kesadaran, begitu ya. Iya, iya, Tidak ke arah ke ego ya, hidup kemerungsung dan lain sebagainya gitu. Nah, justru ketika kemudian kita stay di situ, semuanya menjadi lebih mudah, semuanya tertata tanpa kemudian kita harus ngotot, capek-capek, kemerungsung gitu. iya. Oke, ada satu testimoni. Selamat malam Coach Ferry, saya Dedi dari Palembang. Alhamdulillah teknik sedonanya keren sekali. Saya di grup 1 gitu katanya. Oke. Iya. Teman-teman biar nanti nggak bingung, ini gimana sih praktiknya? Nanti di sesi akhir gitu, nanti kita akan praktik lagi dengan Mas Ferry, dengan Coach Ferry. Mungkin disesuaikan aja case-nya teman-teman nanti. Yang lagi sakit hati, yang dikhianati, yang ditipu, ya, atau kemudian punya keinginan tapi nggak terwujud. Nah, nanti kita akan coba praktek bersama-sama, teman-teman tetap stay yang di TikTok. Nanti kita akan di setup sama Mas Ferry, teman-teman cukup dari rumah aja, mudah-mudahan bisa dapat sesuatu pada kesempatan malam hari ini, gitu ya. Nah, Coach Ferry, Mas Ferry, ada nggak Baik. ini real case testimoni dari sahabat-sahabat yang Iya. misalnya dalam setelah dipandu sama Mas Ferry di grup itu Iya. bisa mengalami keajaiban dalam konteks misalnya kayak dulu sakit, Iya. terus kemudian gara-gara praktik Sedona Method tiba-tiba kemudian sakitnya sembuh gitu. Ada nggak yang bisa di-share Oh ke iya. teman-teman? Ada kemarin ada dari, kalau nggak salah beliaunya namanya Pak Rahman, kalau saya nggak salah baca karena banyak sekali. Beliau kalau nggak salah sakit apa namanya, sesak ya, sesak, mungkin jatuhnya ke asma atau mungkin yang jelas sesak nafas. Sebelum mempelajari Sedona Method, merasa sangat susah sekali untuk menikmati nafas yang benar-benar nyaman, gitu sangat susah sekali. Tetapi ketika belajar Sedona Method dan mulai belajar Alpha Step dan mulai belajar bagaimana memasuki gelombang otak alfa, beliau merasa semakin nyaman, bernafasnya semakin nyaman. Terus keluhan-keluhan yang selama ini karena adanya sesak nafas tadi itu bisa dikatakan itu sudah tidak ada sama sekali. Dan itu menurut beliau itu sangat luar biasa sekali, karena selama ini beliau lama sekali ingin menghilangkan rasa sesak nafas tadi. Tapi ketika berada di SMI ini, ternyata untuk menghilangkan sesak nafas yang sudah bertahun-tahun ini ternyata tidak susah seperti itu. Oke. Iya. Nah, dalam hal manifestasi, Mas Ferry, Iya. seseorang itu kan bisa mendapatkan misalnya kayak gaji yang naik, berlipat-lipat dan lain sebagainya. Itu kan biasanya butuh yang namanya sebuah proses. Tidak mungkin dong setiap hari terus kemudian kita mengandalkan keajaiban terus gitu kan ya. Ya mungkin sekali dua kali, rata-rata begitu ya. Meskipun memang ada orang mungkin dengan makom tertentu, mungkin dia akan hidupnya penuh keajaiban. Itu ada, tetap ada sesuatu pengecualian, tetap ada gitu. Tapi kadang teman-teman itu rajin melakukan afirmasi, tapi lupa untuk kemudian mengasah yang namanya skill. Ya, lupa yang namanya mengasah yang namanya skill. Bagaimana setiap hari bisa menjadi orang yang lebih dipercaya, ya kan? Disukai banyak orang. Nah, itu menurut Mas Ferry gimana tuh? Iya. Kalau menurut saya, jadi di Sedona Method ini sebenarnya kita tuh benar-benar percaya pada Tuhan, pada alam semesta, pada Tuhan,
dan dengan mekanisme alam semesta. Jadi ketika kita sudah meletakkan semua keinginan-keinginan kita, sebenarnya itu alam semesta secara melalui sunatullahnya itu dia berusaha bagaimana agar keinginan tadi itu hadir dalam kehidupan kita dengan cara yang paling mudah, Mas. Jadi bukan ketika kita kembali bertanya umpamanya kapan keinginan ini akan terjadi, malah itu akan kembali menutup jalan alam semesta untuk menghadirkannya ke dalam kehidupan kita. Dan keajaiban itu memang bisa terjadi setiap hari, Mas, di teman-teman itu. Bisa terjadi setiap hari. Karena setiap hari itu ada teman yang share, hari ini dapat uang sekian, ada share baru ngasih ponakan sekian, tahu-tahu dapat uang senilai 1 juta atau lebih. Itu hampir setiap hari ada testimoni dari teman-teman. Setiap hari. Jadi keajaiban itu memang sebenarnya ketika kita benar-benar melepaskannya, merelakannya, itu memang seperti kita membuka aliran air. Ketika aliran air itu kita buka, maka berbagai macam kemudahan, berbagai macam pertolongan itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Setiap hari entah apa aja itu ada aja. Karena tadi kan kita memang belajar melepas. Teman-teman saya ajarkan untuk melepas 100 keinginan mereka. Jadi 100 keinginan mereka, bahkan lebih. Jadi teman-teman saya ajarkan bagaimana menulis minimal 100 keinginan mereka, kalau bisa lebih. Setelah itu kita belajar lepaskan semuanya. Kita lepaskan semuanya, dan ternyata setelah dilepaskan, ternyata luar biasa terjadi. Hadir semua dalam kehidupan kita. Jadi memang secara fitrah dan naturalnya manusia itu ya, keajaiban itu udah jadi naturalnya manusia gitu. Naturalnya manusia, Mas. Memang keajaiban itu sebenarnya adalah pertolongan, Mas. Pertolongan dari Tuhan, pertolongan dari Allah. Jadi setiap hari Allah itu selalu memberikan pertolongannya kepada kita, tinggal kita mau nggak menerima pertolongan tadi atau masuk dalam sistem rahmatnya. Kalau kita mau masuk dalam sistem rahmatnya, berarti kita 24 jam akan selalu mendapatkan pertolongan darinya. Iya. Nah, ketika kemudian kita udah masuk ke apa tadi? Sistem rahmatnya. Sistem rahmatnya, iya. Itu sikap yang mungkin paling bisa dirasakan apa, Mas Ferry? Sikap dominan yang mungkin paling bisa dirasakan before after berada di sebelumnya kan belum berada di sistem rahmatnya. Nah, setelah berada di sistem rahmatnya atau di atas garis itu tadi, itu sifat-sifat apa yang biasanya akan melekat dominan dalam diri mereka yang itu kemudian bisa berkontribusi positif terhadap jalan hidup mereka, Mas? Teman-teman akan merasa sangat dicintai, merasa diberkahi, sehingga hal itu terus mengundang pertolongan dari dia, Mas. Terus teman-teman, karena teman-teman selalu berada di momen saat ini, ketika sering melakukan proses pelepasan, teman-teman terus mengakses rasa syukur. Apa yang mereka sudah dapatkan, itu yang mereka inginkan. Jadi esensinya kan memang bersyukur itu kan apa yang sudah kita dapatkan, dan itu yang sebaiknya kita inginkan. Kadang kan kita lupa menginginkan yang belum ada, dan yang masih dalam proses. Ya itu oke, boleh, tapi esensinya bersyukur itu yaitu menginginkan apa yang sudah kita dapatkan. Ketika teman-teman berada di wilayah saat ini atau berada di beingness, maka teman-teman akan merasakan bahwa segala sesuatu yang sudah mereka dapatkan itu benar-benar luar biasa, sehingga rasa syukur yang luar biasa itu membuat teman-teman merasa dicintai, diberkahi, dan itu terus mengundang pertolongan darinya setiap hari, Mas. Dan mungkin gitu ya, sebagai praktik nyatanya mungkin, Mas Ferry, kita akan menjadi pribadi yang jadi orang tuh tulus gitu ya, bukan penuh dengan modus gitu ya, Mas Ferry ya. Tulus itu kan kadang kalau dalam kehidupan nyata kita bergaul, bekerja sama orang, tulus itu kadang dianggap sebagai suatu yang bodoh gitu, goblok gitu. Tapi ternyata dari beberapa case teman-temanku gitu,
mereka yang tulus-tulus itu ternyata powerful, Mas Ferry ya. Powerful sekali, Mas. Powerful. Karena ketulusan tadi itu sebenarnya adalah eh, sebenarnya adalah termasuk salah satu bentuk rasa cinta dan sayang seseorang pada sesama. Tetapi diwujudkan dengan ketulusan tadi. Sehingga ketika ketulusan tadi itu mungkin eh, dianggapnya biasa, tapi sebenarnya yang dirasakan oleh seseorang yang tulus tadi itu sebenarnya sebuah kebahagiaan, sebuah kebahagiaan, dan itu semakin membuat dia powerful, Mas. Oke. Jadi ini pelajaran yang sangat penting untuk kemudian bisa diakses teman-teman semuanya. Iya, Supaya nggak bingung-bingung lagi. Kan sekarang banyak, Mas. iya, Nanti kita akan coba bahas detail lah ya di iya, sesi siap, kedua. siap. Orang itu, teman-temanku semuanya itu kan pengen mencari guru spiritual kemana-mana gitu ya. Iya, iya, Pengen cari guru finansial yang kemana-mana, menghabiskan banyak waktu, tenaga, iya, pikiran, bahkan finansial gitu. iya, Tapi ketemunya malah penjahat spiritual gitu kan. Banyak yang kayak gitu iya, kan. iya, Nah, sehingga nanti teman-teman bisa ketika kemudian udah belajar di Sedona Method, oh ternyata ketika kemudian dalam itu udah berubah, ternyata yang di luar ikut berubah gitu. ikut Minimal berubah. itu ya, Mas Iya, ya. pasti berubah, Mas. Iya, Oke, iya, biar nggak panjang-panjang, kita langsung praktik aja. iya, Mungkin teman-teman disesuaikan aja nanti problemnya apa gitu ya. Kalau aku problemku sekarang aku lagi muangkel sama ya 3-4 orang lah ya. Jadi aku lagi muangkel banget, mungkin lagi marah banget gitu ibaratnya gitu. Tapi ya terurai sedikit-sedikit sih ketemu sama Mas Ferry gitu ya. Nah, ayo Mas Ferry, iya, karena apa tuh namanya rasa marah, rasa nggak terima itu kan nanti akan jadi sumbatan. iya, iya, Bagasi-bagasi emosi negatif itu kan berpengaruh terhadap kemudahan-kemudahan yang nggak bisa kita dapatkan ke depan gitu kan ya. iya, iya. Nah, ayo gimana ini cara letting go-nya seperti apa versi Sedona Method Indonesia, Mas Ferry? Kita lepas untuk kayak rasa marah, Mas ya. Oke. Oke. Jadi Mas Hendra relax. Teman-teman bisa ikutin ya, disesuaikan aja masalahnya apa, isunya apa, disesuaikan aja. Iya. Oke, Oke. Mas Ferry. Baik, Mas Hendra relax, diakui aja keberadaan perasaan atau emosi ini. Saya akui keberadaan perasaan atau emosi ini, dan saya izinkan perasaan atau emosi ini ada. Diterima dulu. Sekali lagi, saya akui keberadaan perasaan atau emosi ini, dan saya izinkan perasaan atau emosi ini ada. Oke. Sekarang Mas Hendra merasa marah, diakui ya. Jadi saya marah. Jadi saya marah. Iya, saya marah, diterima. Bisakah saya mengizinkan diri saya merasakan rasa marah ini? Bisa, diterima dulu. Lumayan terasa, Mas. Oke. Udah. Oke, relax. Oke, jadi sesimpel itu kita melakukan proses untuk melakukan proses pelepasan. Tinggal kita bagaimana melihat tensi emosi tadi. Ketika emosi tadi masih besar, kita tinggal ulang sekali atau 2 kali lagi, maka akan rilis dengan segera. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan di atas garis gitu ya Iya, kira-kira iya, ya. simpel, iya. Sehingga kita ada dikotomi gitu, ada jarak dengan emosi-emosi yang sedang kita rasakan gitu. Iya, benar sekali. Itu mungkin esensi daripada kalau Ki Ageng Surya Mataram mengatakan Iya, aku sing tukang nyawang gitu. Nyawang Keren. perasaan. keren. Gitu ya, Iya, Mas Ferry ya? keren sekali, keren Oke, sekali. oke, Keren, oke. keren itu, keren Heeh, sekali. heeh. Iya, Ada komentar menarik ini. Ini Iya. coach paling tidak pelit ilmu. Waduh, iya dong. Namanya juga tulus, kita belajar ketulusan ya teman-teman Iya. ya. Semua dibuka walaupun punya kelas. Ya, ini menarik nih ya. iya. Oke, oke. Nah,
Jadi seperti itu praktiknya teman-teman. Tapi sebelum sesi ini berakhir, Mas Ferry, aku pengen Baik, tanya, mungkin ini pertanyaan udah lama ya, aku mikir. iya, Sang pengamat, atau iya, kemudian disebut sebagai kesadaran yang berada di atas garis, iya. kesadaran atau apa, consciousness, itu kira-kira menurut Mas Ferry kekal apa enggak? Eh, Kekal Mas, dia kan esensinya sebenarnya adalah inti atau dari sebenarnya esensi terdalam daripada manusia itu sendiri yang terhubung dengan dia, yang terhubung dengan Tuhan tadi. Hmm. Jadi sebenarnya kalau dibedah lagi, sebenarnya di dalam being tadi itu ada dimensinya, Mas. Ada dimensi yang pertama kesadaran cinta hati, kesadaran cinta ilahi, kesadaran damai ilahi. Ada di dimensi keempat yaitu cinta. Terus ada dimensi kelima yaitu kebijaksanaan. Mm-mm. Dimensi kelima manifest atas kehendaknya. Dimensi keenam yaitu eh, kesadaran ini ya secara multi personal. Mm-mm. Mm-mm. Terus yang ke berapa tadi ya, ke 8 ya tadi ya, ke 8 9 10 itu kesadarannya lebih pada kesadaran kesadaran akan Tuhan yang sejati. Mm-mm. Jadi ketika kita nanti kembali kepada dimensi-dimensi itu tadi, maka kita akan sebenarnya kesadaran kita semakin diperluas, 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 dan kita akan semakin sadar ternyata eh, ya bisa dikatakan bahwa tidak ada pembeda lagi, Oke, tidak ada pembeda lagi antara antara aku dan aku dia. dia. Oke. Iya, Jadi teman-teman semua, mungkin yang nanti tanggal 10 Januari pengen gabung, mungkin mereka akan bertanya gitu Mas Ferry, iya. selain Zoom 8 kali itu apa aja yang akan mereka dapetin gitu? Oh ya, yang teman-temannya akan dapatkan yang pertama yaitu dapatkan materi, e-book Mm-mm. materi. Mm-mm. Terus teman-teman juga dapat audio book. Terus teman-teman juga dapat audio DNA rezeki. Terus teman-teman juga dapat nanti audio Oke. brainwave dari apa itu? Dari Brainzing yang terbaik jumlahnya 42 audio. Oke. Terus nanti juga dapat rekaman per sesi. Oke. Rekaman per sesi semuanya kita share ke grup nanti. Oke. Oke. Iya. Jadi itu paket komplit teman-teman ya, meskipun bayarnya hanya 500.000 8 kali Zoom, Iya. tapi minimal teman-teman akan diajak mengalami sendiri begitu ya. Mungkin yang udah lelah, udah capek, cari guru spiritual, coach, tapi ketemunya malah penjahat spiritual, coach abal-abal gitu ya. Mungkin ini akan bisa menjadi sebuah solusi buat sahabat-sahabat semuanya gitu ya. Eh, jadi apapun itu mungkin adalah yang terbaik gitu ya. Baik, aku kira sampai di sini dulu, Mas Ferry. Nanti kita akan lanjut di termin kedua. Oke. Thank you, Mas Ferry. Oke. Terima kasih.